hanya Tuhan saja yang bisa memenuhi setiap kerinduan hati kita. Tiada yang tersembunyi bagimu. Fill my heart, Lord Jesus. Dan bawaku. Mari bawa kami lebih dalam bersama Engkau Tuhan, Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. sekali lagi sembah Tuhan. Oh, hanya Tuhan, Hanya Engkau. we worship you Lord Jesus. Pribadi yang Kami mau mengenal Engkau. tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi
kasih Engkau sungguh hebat. Terima kasih Engkau sungguh ajaib. Terima kasih Engkau penuh dengan mujizat. Terima kasih Engkau membawa setiap kami dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Oh, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Yesus yang kami sembah. Ya la la ba 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 la la. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih dan setianya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau. Terima kasih ya Roh Kudus. Kudus
kasih Tuhan, bagimulah segala pujian, hormat serta syukur kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bersuka cita bersama-sama dengan saya, katakan amin. Haleluya. Sekali lagi shalom. Haleluya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Kasih salam kanan kiri saudara. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati hari-hari kenikmatan pada pagi hari ini. Mari kita memuji Tuhan, menyenangkan Tuhan pagi hari ini. Amin. Firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Kekuatan di hidup kami didapat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kekuatan di hidupku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku
bersyukur Tuhan. Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menyenangkan hati daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap apa yang kami buat pada pagi hari ini Tuhan, semuanya Tuhan sudah menyenangkan akan hati daripada Tuhan. Kami imani pujian ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, bukan karena kami melihat, tapi hanya karena Tuhan, kami menyadari Tuhan, hidup kami Tuhan hanya oleh anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kesempatan yang indah Tuhan masih berikan dalam kehidupan kami untuk bersekutu di dalam rumah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu Tuhan yang Tuhan sudah siapkan Tuhan untuk melayani kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Dia tinggal dalam urapan-Mu Tuhan. Biar Tuhan, apa yang Dia beritakan Tuhan, semuanya seturut dengan mau dan kehendak daripada Tuhan. Kami semua Tuhan ada dalam urapan-Mu Tuhan. Biar kami mendengar setiap kebenaran firman-Mu itu Tuhan, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Firman-Mu Tuhan memberkati kehidupan kami, dalam kami menjalani kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Lemas sekali dia punya haleluya. 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 Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik, sungguh baik, amat baik dalam setiap kehidupan saya. Jika saya boleh berada di tempat ini, saya percaya ini semua bukan karena kuat atau hebatnya saya menjaga hidupnya saya, tetapi saya percaya ini semua karena kebaikan Tuhan. Yang kedua, berterima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, yang sudah mempercayakan saya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mungkin saudara-saudara beranggapan siapa orang yang ada di depannya saudara. Tidak mengapa saya akan memperkenalkan nama saya Pendeta Pembantu Ariando Jerry Frederick, cukup panggil saja Jerry, dan saya adalah suami dari hamba Tuhan Mulyati Tandemanik Taulangi, di mana pada tahun lalu pada 20 November saya dengan Mulyati dipersatukan menjadi suami istri. Oleh karena itu saya minta bantuan doa kepada saudara-saudara yang ada di tempat ini. Bantulah kami di dalam doa agar kami tetap setia di dalam melayani Tuhan. Tidak berlambatan waktu, mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Lukas pasal 18 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-14. Lukas pasal 18 ayatnya yang 10 sampai ayatnya yang ke-14. Yang sudah dapat katakan haleluya. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita baca bersama-sama. Lukas pasal 18 ayatnya yang 10 sampai ayatnya yang ke-14. Saya hitung sampai ketiga kali dan kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini.
Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Puji Tuhan, silakan duduk. Dan saya akan memberikan tema pada saat hari ini adalah rendah hati. Amin. Di mana Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan ingin di dalam setiap kehidupan kita agar kita memiliki kerendahan hati. Dan kita bisa melihat perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Kita bisa melihat orang Farisi adalah golongan agama dalam bangsa Yahudi. Mereka seringkali disebut sebagai seorang ahli Taurat atau pemegang kitab Musa. Dan kita bisa mengetahui orang Farisi ini mereka adalah orang yang pandai. Mereka adalah orang yang pintar tentang firman Tuhan. Dan di sini ayatnya yang 10 berkata, ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Apa yang kita dapatkan tentang orang Farisi? Orang Farisi membenarkan dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Amin. Dia berkata, ya Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Allah mengajarkan dalam setiap kehidupan kita, jangan kita menjadi orang yang sombong di hadapan Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang seringkali membenarkan diri kita di hadapan Tuhan. Karena kita mengetahui hidup kita ini hanyalah debu tanah adanya. Tidak ada haknya kita untuk menghakimi orang lain. Tidak ada haknya kita untuk merendahkan orang lain. Tetapi Allah mau dalam setiap kehidupan kita agar kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan orang Farisi ini berkata, aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Dia berkata dia bukan seorang perampok, bukan seperti seorang pemungut cukai, bukan seorang pelalim, bukan seorang pezina. Dia membenarkan dirinya bahwa dirinya itu adalah orang yang tidak berdosa di hadapan Tuhan. Dia menganggap dirinya sudah benar, dan hal ini yang Tuhan tidak mau di dalam setiap kehidupan kita. Allah mau dalam setiap kehidupan kita jangan menjadi seperti sifat orang Farisi. Tetapi Allah mau dalam setiap kehidupan kita agar kerendahan hati itu ada di hadapan Tuhan. Mengapa Tuhan tidak mengizinkan orang Farisi ini untuk membenarkan dirinya? Ternyata terdapat kesombongan di dalam setiap kehidupan kita. Dan hal ini seringkali terjadi kepada umat-umat Tuhan. Bukan saja kepada umat-umat Tuhan, tetapi seringkali juga terjadi kepada hamba-hamba Tuhan. Mungkin ada dari antara kita, aduh Bapak Gembala, Ibu Gembala, saya tidak mau datang di gereja. Kenapa? Karena di gereja ini ada orang berdosa. Harus saudara ketahui, kita semua ini adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi kita datang di gereja ini agar kita menjadi orang yang rendah hati. Kita meminta ampun kepada Tuhan, agar Tuhan mengampuni dalam setiap kehidupan kita. Bahkan di sini dia berkata, aku rajin memberikan 1/10. Amin. Saya percaya kita semua sini adalah orang yang rajin memberikan 1/10 di hadapan Tuhan, yang memberi bagian untuk Tuhan. Tetapi ingat saudara, kita memberi 1/10 itu kepada Tuhan bukan untuk diketahui oleh orang lain, bukan untuk diperdengarkan kepada orang lain. Bahkan mungkin ada dari antara kita bilang, aduh saya sudah memberikan mungkin 5 juta kepada Ibu Gembala, mungkin 10 juta. Apa yang kita dapatkan dari perkataan ini? Ini adalah perkataan yang sombong yang Tuhan tidak mau di dalam setiap kehidupan kita. Walaupun kita bukan orang-orang lalim, walaupun kita bukan seorang perampok, bukan seorang pezina, tetapi mari kita menjadi orang yang tetap mengucap syukur kepada Tuhan, agar kita jangan menjadi orang yang selalu sombong, jangan menjadi orang yang selalu congkak di hadapan Tuhan, sebab Tuhan tidak menginginkan itu di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita, mari kita tetap berserah sungguh kepada Tuhan. Di akhir zaman ini Tuhan, begitu banyak tantangan, begitu banyak cobaan yang seringkali menerpa di dalam setiap kehidupan kita. Apalagi yang namanya kesombongan rohani seringkali terjadi kepada umat-umat Tuhan. Umat-umat Tuhan tidak mau umat-umat Tuhan menjadi orang yang sombong rohani. Tetapi Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita agar kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan.
Ketika kita sudah mengetahui firman Tuhan, ketika kita sudah mendalami firman Tuhan, jangan engkau menjadi orang yang sombong kepada Tuhan. Jangan engkau menjadi orang yang seringkali angkuh di hadapan Tuhan, seperti halnya yang dilakukan oleh orang-orang Farisi ini. Mereka menjadi sombong di hadapan Tuhan. Ada dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita menjadi orang yang sombong di hadapan Tuhan? Tuhan tidak akan pakai orang yang sombong. Hamba Tuhan pun jika dia sombong, Tuhan tidak akan pakai. Umat-umat Tuhan jika sombong dia tidak akan pakai. Dan kita bisa melihat dosa yang pertama kali terjadi adalah dosa kesombongan, di mana kita bisa melihat si Lucifer, dia menyombongkan diri, dia ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan, sehingga Tuhan menghukum dia. Begitu dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita menjadi orang yang sombong, pasti ada satu hal yang akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita bisa melihat di ayatnya yang ke-13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Kita bisa mengetahui seorang pemungut cukai adalah seorang petugas-petugas yang dipercayakan dalam pemungutan bea dan cukai. Dan seringkali mereka disebut sebagai seorang perampas yang ingin mengenyangkan diri mereka sendiri. Kalau kita berpikir, loh, kenapa Tuhan tidak membenarkan orang Farisi? Karena orang Farisi mereka pintar di dalam firman. Sedangkan seorang pemungut cukai, mereka seringkali mengambil hak orang lain. Mereka seringkali disebut sebagai seorang berdosa. Tetapi apa yang kita dapatkan di ayatnya yang ke-13? Dia berkata, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Dia penuh dengan kerendahan hati. Dia datang ke hadapan Tuhan. Dia mengakui setiap kelakuannya. Dia mengakui setiap pelanggaran yang seringkali terjadi di dalam setiap kehidupannya. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Seringkali kita tidak mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Seringkali kita tidak mau mengampuni hidup kita di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena ini kesombongan rohani yang seringkali terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dan kita bisa melihat orang pemungut cukai ini, dia datang ke bait Allah, bahkan dia berani, dia berkata, "Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini." Satu hal yang luar biasa, dia berani merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan dia berani berkata dia adalah orang yang berdosa. Apa yang dilakukan Tuhan di dalam setiap kehidupannya? Tuhan berkata orang ini pulang dengan orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Milikilah sifat kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dan kita bisa melihat juga dari tokoh Alkitab Zakheus. Zakheus adalah orang yang berdosa. Sama juga pekerjaannya, dia adalah seorang pemungut cukai. Tetapi apa yang dilakukannya? Ketika dia ingin berjumpa dengan Tuhan, dia rela naik ke pohon ara walaupun badannya pendek. Dia ingin melihat Tuhan. Ketika Tuhan sudah sampai ke rumahnya, apa yang dia katakan? Dia bilang, "Setengah dari hartaku yang pernah kurampas akan kukembalikan 4 kali lipat di dalam setiap kehidupan mereka." Ada kerendahan hati yang terjadi di dalam setiap kehidupan Zakheus, sehingga Tuhan membenarkan Zakheus. Begitu dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita selalu mengakui dosa di hadapan Tuhan. Jangan pernah kita menjadi orang yang angkuh lagi di hadapan Tuhan. Jangan pernah kita menjadi orang yang sombong di hadapan Tuhan. Jabatan, harta, tahta itu hanya sementara dalam setiap kehidupan kita. Tuhan hanya menitipkan itu sementara dalam setiap kehidupan kita. Tuhan ingin melihat ketika itu diberikan semua dalam setiap kehidupan kita. Tuhan ingin melihat apakah kita sudah menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan pernah kita memamerkan itu semua seperti yang terjadi kepada orang-orang Farisi yang suka hidupnya dipamerkan, yang suka membenarkan diri di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan tidak membenarkan di dalam setiap kehidupan mereka. Tetapi hari ini saya percaya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hari ini kita sudah belajar tentang perumpamaan tentang orang Farisi dengan seorang pemungut cukai.
Dan kita sudah mengetahui sifat apa yang dimiliki oleh orang Farisi dan sifat apa yang dimiliki oleh seorang pemungut cukai. Dan hari ini kita banyak belajar tentang seorang pemungut cukai, di mana dia menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Amin. Di mana dia rela hidupnya walaupun dia dihina, walaupun dia mendengarkan perkataan yang tidak baik yang disampaikan seorang Farisi. Dia bilang, aku tidak sama seperti seorang Farisi ini, seorang pemungut cukai ini. Aku bukan seperti seorang perampok, pesina. Itu dia sampaikan kepada seorang pemungut cukai. Tetapi apa yang dia tidak mau membalas itu semua kepadanya. Tetapi dia tetap rendah hati. Dia tetap berkata, ampunilah aku ini orang berdosa Tuhan. Dan hari ini saya percaya dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari di akhir zaman ini, ketika kita sudah mengetahui tentang kebenaran firman Tuhan, kita sudah mendalami firman Tuhan, jangan pernah kita menjadi seperti seorang Farisi, tetapi mari kita menjadi seperti seorang pemungut cukai yang ada kerendahan hati, sehingga ketika mereka berdua masuk ke rumah bait Allah, hanya orang pemungut cukai yang dibenarkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena dia menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia mengakui setiap kesalahannya, dia mengakui setiap pelanggaran yang seringkali dilakukannya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetap milikilah kerendahan hati di hadapan Tuhan, agar Tuhan selalu memberkati dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman, dan saya sampaikan kepada Ibu Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan datang berbicara bagi kita pagi hari ini untuk kita memperhatikan hidup kita. Ketika kita datang di rumah Tuhan, apakah kita benar-benar mau mencari Tuhan, atau kita mau datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ini kami datang kepadamu, kami tidak berdosa hari ini, kami mau mengembalikan milik Tuhan, ini kehidupan kami Tuhan. Dan berbeda dengan orang yang sana, dia tidak melakukan firman Tuhan. Saudara yang kekasih, saya yakin percaya kita semua jemaat Bethesda Bunta tidak datang dengan pikiran seperti itu. Tapi benar-benar kita mau datang mencari Tuhan. Karena kita butuh Tuhan, karena kita perlu Tuhan, karena kita tahu Dialah segalanya di dalam kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang hanya dibenarkan oleh Tuhan, yang diangkat oleh Tuhan. Tidak ada yang lebih dari kehidupan kita untuk dapat kita banggakan di hadapan Tuhan. Hanya dapat kita katakan terima kasih Tuhan. Kami hanya menaikkan syukur kepadamu untuk segala rahmat cinta Tuhan yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Tidak ada yang dapat kami balas untuk membalas. Tidak ada yang dapat kami lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan. Tidak ada Tuhan, hanya ucapan syukur limpah terima kasih kepadamu. Kami mau menjadi orang-orang yang melakukan firman, yang taat kepadamu. Kita menjadi orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Amen. Untuk dapat berkenan kepadanya. Mari kita semua bangkit berdiri. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, amin. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, benar Tuhan. Kami umat-umat-Mu Tuhan, Apakah ku sungguh mengasihi kami ada di Ka'bah Yesus, karena kami mengasihi-Mu Yesus. Haleluya. dan menilai hidup. Tak ada yang Tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis.
doa akan dipimpin oleh Ibu Yeni. Kami mengucap syukur banyak terima kasih kepadamu ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami telah memuji, mengagungkan nama daripada Tuhan. Kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang mengajarkan kepada kami. Biarlah dalam kehidupan kami menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati. Amin. Biar selalu karakter Kristus selalu bercahaya dalam Amin. kehidupan Amin. kami Amin. semua. Terima kasih Tuhan bagi hamba-Mu Tuhan yang telah melayani kami dengan firman-Mu Tuhan. Engkau pakai lebih heran di mana saja dia pergi dan berada Tuhan, memberitakan firman-Mu Tuhan. Amin. Biar Tuhan jiwa-jiwa baru Tuhan datang kepada Tuhan, Amin. bertobat sebagai Haleluya, Tuhan dan juru haleluya. selamat dunia ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, umat-umat-Mu akan membawa korban persembahan. Engkau tilik dari tempat yang maha tinggi, balas berkat sesuai dengan janji firman-Mu. Kami telah dengarkan firman-Mu, kami akan berkorban mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih, kita akan membawa korban persembahan. Dan juga ini minggu yang terakhir di bulan ini, kita akan meletakkan korban ekstra untuk diakonia. Naik lagi. Datang pada Sorak-sorai datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Bahagia Raja, ya Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Bahagia Raja, ya Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Bahagia Raja, ya Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka. Terima kasih untuk pengorbanan saudara dan terima kasih kepada hamba Tuhan yang telah melayani kita pada pagi hari ini. Saudara yang kekasih, minggu ini, pagi hari ini ya, Bapak Gembala tidak ada bersama dengan kita karena kemarin Bapak Gembala ditelepon ya oleh Gembala Kalvari, Bapak Pendeta Ariel, karena ada di Manado, dia minta tolong untuk melayani di Luwuk pagi dan sore. Jadi kemarin Bapak Gembala berangkat ya ke Luwuk kemarin sore ya saudara, sehingga pagi hari ini tidak ada di tempat ini. Dan saudara yang kekasih, tadi yang melayani adalah suami dari pengerja kita ya, Saudari Muli, sekarang sudah Ibu Mulyati ya. Dan mereka
akan ditempatkan di GPDI Dondo menggantikan keluarga hamba Tuhan Bapak Pendeta Ronald Pelialu yang sudah ditempatkan di GPDI Doda. Saudara, Bapak Gembala berpesan kepada hamba Tuhan ini ya, mereka suami istri. Kemarin Bapak Gembala bilang, Muli, papi kasih modal kamu mau tinggal di sana 1 gitar. Itu kamu pakai berdoa ya, itu kamu pakai untuk menyembah Tuhan, untuk Tuhan menyatakan kuasa. Kalau mau dibandingkan dengan yang hamba Tuhan yang lain baru mau cari tempat, mau buka pelayanan, perintisan ya, kamu ini termasuk so bagus. Tapi harus melewati pergumulan ya saudara, dan dari doa mereka baru akan menempati satu tempat. Mereka datang ke sini cuma bawa baju ya saudara, dengan koper. Bapak Gembala bilang DP lain-lain kamu isi dengan kamu berdoa. Ya saudara, kita bantu hamba Tuhan ini dengan doa kita. Dan kalau apa yang Tuhan gerakkan dalam kehidupan jemaat GPDI Bethesda Bunta untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di Dondo. Karena kalau Bapak Gembala Dondo ya, Bapak Pendeta Ronald, mereka waktu pindah masuk di Doda itu kosong ya saudara, dan mereka banyak juga memperbaiki pastori di sana. Jadi kami tidak tahu apa yang mereka akan tinggalkan di Doda ya. Tapi kita yakin percaya Tuhan menyediakan semua. Puji Tuhan. Untuk ibadah sepanjang minggu ini saudara bisa lihat di warta jemaat. Tidak ada pengumuman yang lain. Mari semua kita bangkit berdiri, kita akan tamatkan ibadah kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian hormat kami kepada Tuhan. Sorak-sorai memuji meninggikan Engkau, menyembah memuliakan nama-Mu. Bahkan kami dengar firman-Mu dan berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, ketika kami lakukan semuanya dengan penuh cinta akan Tuhan dan pekerjaan Tuhan, maka janji firman Tuhan, berkat Tuhan limpah atas kehidupan kami. Kehidupan untuk tetap terus mencari Tuhan, kehidupan rohani yang ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Bahkan berkat-berkat jasmani Tuhan Engkau akan anugerahkan dalam hidup kami. Kami yakin percaya janji Tuhan ya dan amin bagi hidup kami. Dan kami mau berdoa bagi Tuhan bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau tetap terus memberkati pemerintah kami yang ada. Bahkan di tempat ini sampai di Kecamatan Bunta ini Tuhan, Engkau menolong, memberi hikmat agar supaya benar-benar apa yang mereka lakukan kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Masyarakat yang ada diberkati oleh Tuhan, Kota Bunta diberkati oleh Tuhan, pekerjaan usaha dari anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan di wilayah ini diberkati oleh Tuhan. Masyarakat boleh hidup damai sejahtera oleh karena cinta Tuhan yang besar atas kota kami ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau berdoa bagi Bapak Gembala yang ada di Luwuk, Engkau memberkati dalam pelayanannya di sana. Kami percaya Tuhan pakai. Bahkan ya Tuhan, keluarga hamba-Mu yang Tuhan tetapkan untuk melayani Engkau dalam rencana untuk Tuhan pelantikan di Dondo Tuhan. Mari Engkau dahului, campur tangan semuanya ya Tuhan. Atur
sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ada kebutuhan-kebutuhan mereka Tuhan. Kami hanya berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan pemilik hidup kami. Kami yakin percaya keluarga hamba ini akan dipakai oleh Tuhan. Hamba-Mu ya Tuhan, keluarga hamba-Mu ini yang telah memberi diri kepada Tuhan. Mereka masih muda di dalam pelayanan, tetapi pengurapan kuat kuasa Roh Kudus akan tetap terus berkarya, bekerja dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami semua yang telah hadir malam hari, pada pagi hari ini, kami yakin percaya tidak satu pun dari kami semua terlewatkan oleh kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, yang memberi kami kekuatan untuk menjalani kehidupan di minggu yang akan berjalan ini. Sebentar jemaat Tuhan akan kembali ke rumah masing-masing. Hentar tibakan di rumah dengan segala selamat. Kami tetap terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam pemakaian Tuhan. Haleluya, mari kita terima berkat Tuhan. Kekasihku jemaat Tuhan, mari kita pulang membawa berkat-berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus. Kita akan menikmati karya Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Rahmat heran kaya Selamat pagi.